لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah umroh dengan penuh khusyuk dan niat yang ikhlas. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh biasa disebut juga sebagai haji kecil, sama dengan ibadah haji. Pelaksanaan umroh dilakukan di tanah suci. Secara bahasa, pengertian umroh adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Dan pada kesempatan ini, Yamsi Daily akan berbagi bagaimana tata cara umroh yang sesuai dengan sunnah Rasul. Simak video ini sampai dengan selesai ya, akan kalian mengerti bagaimana tata cara melaksanakan ibadah umroh. Jika seseorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram. Dengan mandi sebagai seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab penutup wajahnya dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Yang ketiga, berihram dari miqat untuk dengan mengucapkan labaik umroh. Aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Yang keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat dengan mengatakan Allahumma mahili haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umroh maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah salat. Setelah mengucapkan talbiyah umroh, pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Mekah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesepuluh, kemudian memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir.
Ke-11, disunahkan pula mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun yamani, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12, ketika berada di antara rukun yamani dan hajar aswad disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain yang disebut pada nomor 12, dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf menutup kedua pundaknya lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhadzu min maqami Ibrahima musholla. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Ke-15, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16, setelah salat disunahkan minum air jam-jam dan menyirami kepada dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya, jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Ke-18, kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan jika telah mendekati Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan nabda'u bima ba'da Allah bih. Ke-19, menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Jika hal itu memungkinkan, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu ahjaza wa'dahu wa nasara abdah wa hajjahu ahjaba wahdah. Ke-20, bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dihendaki. Ke-21, lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22, disunnahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a, tempat sa'i, bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma gfirli warham wa antal a'zul akram. Ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya mereka membaca ketika sa'i.
Ke-28, setelah syai, maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul. Dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempermudah ibadah kita di tanah suci. Semoga Allah memberkahi dan setiap langkah kita di tanah suci menjadi amal jariah. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai dengan selesai. Saya mendoakan kalian semua, semoga Allah memanggil kalian untuk datang ke tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan semoga kalian selalu diberkahi dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya.